Ya, ketika ditanyakan oleh asesor, eh, ya asesor memang secara pribadi dia dia juga memberikan penilaian ya bagaimana kesesuaian itu berdasarkan penilaian pribadinya ya. Tapi lebih baik saja itu Word semua. perlu ada penjelasan karena biasanya asesor menilai kesesuaiannya itu ada kata-kata yang sama itu aja ya. Kalau sekiranya eh, kita lihat ini ya memang antara program studi dan prodi ada kata-kata yang sama ya. Ada berilmu, beriman, berkarakter, ya mandiri ya itu ada. Nah itu bisa diartikan juga kesesuaian. Ya. Tapi kalau ada penjelasan yang lain, di mana kesesuaiannya antara program studi dan prodi ya bisa juga disiapkan informasi tentang itu. Ya. Hanya biasanya asesor hanya melihat kata-kata yang sama saja. Tapi ada perguruan tinggi yang visi UPPS dan prodinya tidak memiliki kata-kata yang sama, tapi bisa menjelaskan kesesuaiannya. Ya. Tapi kalau di sini sudah ada kata yang sama. Ya. Kemudian eh, yang perlu juga dijelaskan yaitu visioner. Apakah ini visioner? Biasanya penjelasan untuk visioner dari visi misi, tujuan dan strategi itu yaitu menunjukkan tren bahwa ada ada unsur-unsur dalam visi misi tujuan strategi menggambarkan bahwa prodi atau institusi ini mengikuti perkembangan atau tren dalam hal iptek, iptek maupun keilmuan dari program studi itu. Ya, misalnya kalau di bidang lain ya ya misalnya teknik itu mereka meminta mahasiswanya kalau tugas akhir ada bentuk video 3 dimensi ya, membuat uh, ya misalnya arsitektur dulu biasanya kan cuma gambar, hasilnya gambar ya 2 dimensi, tapi dengan perkembangan teknologi yang ada uh, mereka harus buat rumah dalam bentuk video 3 dimensi, jadi tidak hanya bentuk gambar 2 dimensi. Itu ada tren ya perkembangan iptek. Nah, bagaimana dengan prodi ini? Apakah juga ada hal-hal yang dilakukan mengikuti perkembangan teknologi atau perkembangan ilmu pendidikan khususnya? Ya. Misalnya ada teori-teori atau aliran-aliran yang lagi tren masa kini yang itu juga menjadi tujuan atau strategi dari visi misi. Itu yang disebut dengan visioner. Atau bisa juga menunjukkan keunikan. Jadi kemarin kami sudah jelaskan apa itu keunikan. Keunikan itu ialah dibandingkan antara prodi atau institusi ini dengan prodi institusi yang sejenis ya. Jadi karena misalnya ada STP apa keunikan STP ini dengan STP di Ambon atau di Ruteng atau di Nada atau di tempat lain ya. Jadi apa keunikannya yang berbeda? Ya juga dengan sekolah-sekolah teologi yang lain secara umum. Itu juga bisa diartikan sebagai visioner. Kemudian realistik. Ya, realistik ya itu dilihat dari dukungan keuangan, dukungan sarana prasarana, dukungan dosen, dukungan mahasiswa, ya.
Nah, itu bisa dilihat dari laporan berikutnya ya. Di laporan berikutnya ada penjelasan mengenai dosen dan seterusnya. Nah, itu nanti asesor sendiri yang akan menginput ya, menginput data-data dosen, mahasiswa, keuangan, sarana prasarana, penjaminan mutu dan dukungan yang lainnya untuk dicantumkan dalam penilaian visi misi tujuan dan strategi. Ya. Kemudian yang berikut itu adalah tentang dosen ya. Pada laporan evaluasi diri yang berikut itu ya bisa ditampilkan dosen. Halaman berikutnya ada tentang dosen. Ya, itu ada dosen. Apakah Ya, share screen kami sudah dilihat, ya, Dr. sudah, Ivan? sudah, sudah. Ya, sudah, Oh saya iya. sudah lihat. Ya, jadi ada, coba lihat dosennya. Berarti pada kriteria 4 ya. Bukan, Oh, bukan, bukan. Ini, di sini, sini. Di atas Pak Mario. Ya, 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 ya. Dekat, dekat sini. oh ya. Nah, next, ya, ya. Di sini kan ada dosen. Nanti ini otomatis ya. Nanti karena ini menyangkut kuantitatif angka, jadi otomatis karena ini laporan evaluasi diri disertai dengan didampingi dengan laporan kinerja, Iya. laporan data kinerja program studi. Nah, ini pada penjelasan atau format Excel-nya itu ada tabel, dia otomatis akan terinput di penilaian asesor. Oh iya. Jadi di situ disebutkan ada dosennya 12, Iya. kemudian mahasiswanya 382 ya. Jadi sini di halaman ini tertulis memiliki 12 dosen tetap ya, satu dosen tidak tetap. Kemudian Iya. di bawah itu ada mahasiswa ya, halaman berikutnya ada mahasiswa. Nah, ini ada mahasiswa. Ada berapa di situ disebut 300 berapa itu mahasiswa? 382. Ya, 382 berarti rasionya 31:31 ya. Ya, Ya, ya 31. ya 1:31 ya. eh, ya di sini skornya 3 gitu ya. Kemudian IPK, mahasiswa itu ada IPK-nya 3,14. Kemudian eh, masa studi mahasiswa dinaikkan ya dikurang 5 tahun ya. Tapi nanti di tabel Excel itu kan lebih jelas ya. Kalau di ini kan eh, laporan diri tertulis masa studi rata-rata kurang 5 tahun. Ya. Ya. Jadi ya, yang penting kurang 5 tahun udah bagus ya. IPK 3,14 itu bagus ya, sudah baik ya. Skornya baik dan juga di bawah 5 tahun ya. Ya walaupun lewat 4 tahun tapi jangan sampai 5 tahun ya. 5 tahun dia eh, turun skornya turun 1 poin ya. Jadi kalau dia walaupun 4,9 atau 4,8, 4,5 skornya eh, maksimal itu. Kemudian eh, keuangan ya. Keuangan itu berikutnya mengenai keuangan. Ya tentu harus disertai bukti ya. Walaupun eh, kita cuma lihat laporan evaluasi, nanti dia akan diminta mana bukti dokumen tentang IPK. IPK ya, 3,14, kemudian bukti apa itu masa studi mahasiswa 4,9 tahun gitu ya. Dan juga bukti dosennya 12 pasti ada di pangkalan data, dan mahasiswa 382 itu ya. Tentu harus ada bukti-bukti. Kemudian keuangan ya, keuangan di situ
Ya, keuangannya Ya, keuangannya kita lihat halaman berikut yang per tahun itu. Ya, ya ini dana. Ya, di atasnya sedikit. Ya, dana operasional 14 juta, 14 miliar ya, 14 miliar. Jadi eh, setiap tahun 4 ada 4,5, 4,8 dan 5 ya. Jadi kita rata-ratakan 5 miliar ya. 5 miliar per tahun itu dibagi jumlah mahasiswa 382 ya. Jadi kalau itu menjadi 13 juta ya. 13 juta yaitu skornya ya maksimal. Kemudian kalau penelitian itu 425 juta ya. Tiap tahun itu ada 100, 150, 175. Jadi kita eh, rata-ratakan 140, ya itu juga maksimal ya, maksimal nilainya. Kemudian PKM-nya 180, rata-rata tiap tahun 50, 60, 70, ya kita buat jadi 60 misalnya. Ya itu juga sudah maksimal. Kemudian eh, PKM investasi ya, investasi publikasi ya, publikasi 15 juta, 20, rata-rata 20 juta tiap tahun. Ya maksimal juga. Dan investasi